也只是聪明，杀人无数。王子生，来！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Sword of Kami episode ke-19. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya kita berfokus kepada cerita dari Song Jingxi yang akan pergi meninggalkan desanya karena kekacauan di desa. Yang di sini kita diperlihatkan bagaimana perspektifnya Song Jingxi kepada Cempingan yang memiliki rasa iri kepada Cempingan karena Cempingan yang kehidupannya serba kekurangan tetapi jauh lebih bahagia daripada Song Jingxi, membuat Song Jingxi tak senang dengan hal tersebut. Yang singkatnya kebencian itu Song Jingxi berharap dirinya tidak akan bertemu lagi dengan Cempingan. Sedangkan untuk Cempingan ia akan mencoba untuk melatih seni bela diri pedang yang akan diajarkan oleh Ning Yao. Tetapi sebelum itu Cempingan mendapatkan misi juga dari keluarga Chen untuk mencari kuburan leluhur dari keluarga Cempingan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Cempingan yang sekarang tampak menuntun para anggota dari Taman Fenglai untuk menuju ke tempat dari makam leluhur keluarga Chen. Karena permintaan sebelumnya yaitu Nona Chen yang ingin mencari tahu tempat dari makam leluhur keluarga Chen mereka. Yang di sini pun anggota Taman Fenglai tampak kagum kepada Cempingan dan memberikan pujian kepada Cempingan karena mampu mempelajari area-area di hutan ini sampai mengerti tempat makam leluhur dari keluarga Chen. Cempingan menjawab kalau ia memang terbiasa berkeliaran di hutan untuk mencari tanaman obat maupun makanan untuk dirinya sendiri. Hal ini pun semakin membuat anggota dari Taman Fenglai merasa begitu kagum kepada Cempingan, yang di sini ia ingin menghasut kepada Cempingan untuk nantinya jika Cempingan memiliki kesempatan bergabung bersama dengan Taman Fenglai mereka, maka mereka akan menerima Cempingan. Yang nantinya jika kakek Yue yang berasal dari Gunung Zeyang ingin lagi mengincar Cempingan, maka mereka akan bisa melindungi Cempingan. Tetapi Ning Yao membantah perkataan itu, mengatakan kalau Gunung Zeyang dan juga Taman Fenglai tidak memiliki kekuatannya seimbang. Gunung Zeyang lebih kuat daripada Taman Fenglai. Tetapi melihat sikap kasarnya dari Ning Yao yang langsung ngomong blak-blakan, membuat anggota dari Taman Fenglai merasa tersinggung, mengatakan bahwasanya Ning Yao jika bersikap dingin seperti ini maka akan sulit untuk mencari seorang suami. Tetapi Ning Yao tak memperdulikannya, yang malah di sini pedang terbangnya Ning Yao merasa marah kepada si Taman Fenglai dan mengancamnya. Untungnya Ning Yao menenangkan pedang terbangnya kalau dirinya tak masalah dengan sikap dari orang Taman Fenglai ini. Sedangkan untuk Nona Chen bersama dengan penasehatnya, di sini Nona Chen sedikit khawatir dengan permasalahan yang berada di kota Qingfeng mereka. Tetapi Nona Chen meminta kepada si penasehatnya untuk tidak membahas hal tersebut, dan di sini mereka lebih berfokus untuk bisa mengikuti Cempingan secepat mungkin. Semakin cepat mereka sampai, maka itu akan semakin bagus. Tetapi di tengah perjalanan yang sangat panjang tersebut, penasehat dari Taman Fenglai tak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan dan ia memutuskan untuk menyerah. Nona Chen tak mempermasalahkan hal itu, ia justru mengajak kepada Cempingan dan juga Ning Yao untuk melanjutkan perjalanan bertiga saja. Sedangkan anggota Taman Fenglai akan kembali duluan ke kota. 那接下来让他先回小镇便是。回衙署大鱼大肉，没要陈队那2袋钱。 Setelah itu pun mereka saling berpisah. Di lain sisi dari anggota dua Taman Fenglai ini, mereka berdua membicarakan mengenai Cempingan. Yang di sini penasehat dari keluarga Chen sedikit mempermasalahkan tentang latar belakang dari Cempingan yang memiliki marga keluarga Chen tetapi tidak jelas, dan apalagi karena Cempingan yang sikapnya selalu mandiri malah akan takut untuk membuat nama keluarga Chen semakin tak jelas. Jadi keberadaan Cempingan sangat membingungkan bagi mereka. Dan juga penasehat Nona Chen bertanya kepada anggota dari Taman Fenglai apakah Taman Fenglai mau untuk menerima Cempingan menjadi anggota Taman Fenglai mereka.
Si anggota dari Taman Fenglei menjawab bahwasanya ia justru merasa kagum kepada Campingan. Ia walaupun tak memiliki kemampuan yang hebat, tetapi keberaniannya selalu membuat si orang ini merasa iri. Walaupun kemampuan bela diri Campingan berada di bawah dari si anggota Taman Fenglei ini, tetapi setiap ia melihat keberaniannya Campingan membuat ia merasa tertinggal oleh Campingan. Bagi dirinya Campingan merupakan orang yang sangat mengagumkan. Sedangkan untuk Li Xuanyang sekarang, tampak Li Xuanyang sekarang berada di dalam dari dunia kesadarannya. Yang di sini ternyata Li Xuanyang sedang mencoba untuk memproses teknik dari pedang terbang yang dimiliki oleh keluarga Li Xuanyang, yang juga sebelumnya membuat kakek Yue marah kepada Li Xuanyang karena kakek Yue yang mengincar teknik buku pedang terbang ini. Dan sekarang tampak Li Xuanyang yang mencoba untuk mempelajarinya, yang hal ini pun seketika membuat Li Xuanyang diselimuti oleh energi spiritual. 这就是以梦境为剑炉。你小子因祸得福，体内剑境。 Master Suwan yang melihat Li Xuanyang yang telah mampu untuk mempelajari teknik dari buku pedang terbang merasa sangat senang karena Li Xuanyang yang terlahir menjadi seorang berbakat sebagai master pedang. Yang di sini juga Master Ruan merasa puas karena pilihannya untuk menyimpan Li Xuanyang bersama dengan buku teknik pedang terbang merupakan keputusannya tepat, karena sebelumnya Taman Fenglei dan juga Gunung Zhejiang yang menginginkan harta ini, tetapi Master Ruan tak menyerahkannya dan diberikan kepada Li Xuanyang yang membuat Li Xuanyang mendapatkan manfaat, serta dengan kekuatan baru dari Li Xuanyang ini maka akan juga membantu Master Ruan. Singkat cerita, Campingan bersama dengan Ningyo pada akhirnya telah menemukan lokasi dari makam leluhur keluarga Chen, yang hal ini pun seketika membuat Nona Chen merasa terharu karena akhirnya dirinya bisa menemukan makam leluhur keluarga Chen-nya. Dan lalu Nona Chen pun melakukan layat di makam leluhurnya, sedangkan untuk Campingan dan juga Ningyo mereka berdua diminta untuk menunggu. Di saat mereka berdua yang sedang menunggu, Ningyo menyinggung kepada Campingan kenapa mereka berdua melewati jalur yang lebih panjang daripada jalur yang biasanya mereka gunakan. Karena Ningyo juga mengetahui lokasi ini, jadi tahu kalau Campingan telah merubah jalurnya dengan menggunakan jalur lebih panjang. Campingan menjawab bahwasannya ia sengaja mengubah jalurnya karena untuk mencegah Nona Chen mengetahui lokasi dari batu naga. Karena di sini Campingan sadar bahwasannya mereka tidak bisa percaya dengan Nona Chen ini. Mendengar hal itu pun membuat Ningyo merasa kagum kepada Campingan karena Campingan yang telah berkembang. Tetapi di saat itu Ningyo juga melihat kalau Campingan ternyata selama perjalanan mengumpulkan buah-buahan liar, yang di sini membuat Ningyo merasa bingung untuk apa buah-buahan itu. Campingan menjawab bahwasannya buah ini merupakan buah yang mengandung kekuatan herbal untuk membantu penyembuhan dari Li Xuanyang. Yang di sini juga Ningyo bertanya apakah buah itu nantinya akan diberikan kepada Nona Ruan. Campingan membenarkan hal tersebut. Mendengar hal itu membuat Ningyo sedikit merasa cemburu dan ia pun mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan perbandingan, seperti bertanya jika Nona Ruan berada di sini dengan adanya satu buah, Campingan akan menyerahkan buah itu kepada siapa? Apakah Ningyo ataupun Nona Ruan? Tetapi di sini kocaknya Ningyo mencoba mengancam kepada Campingan menggunakan pedangnya, seolah-olah pertanyaan ini kayak pertanyaan pengancaman gitu yang malah membuat Campingan ketakutan kepada Ningyo. Yang Campingan menjawab kalau ia akan menyerahkan buah itu kepada Ningyo, membuat Ningyo merasa puas walaupun Campingan memilihnya dengan paksaan. Dan karena Campingan yang ketakutan, ia malah tersandung dan masuk ke dalam kantung ranjangnya, yang membuat Ningyo tertawa melihat Campingan. Sedangkan di tempat dari Taman Fenglei sekarang terlihat sekarang Mbah Wu yang berbicara kepada muridnya yang bernama Li Er, yang di sini Li Er diminta untuk melakukan sebuah penerobosan, yang hal itu sendiri tidak bisa dilakukan oleh Li Er karena Li Er yang baru-baru ini telah diawasi oleh istrinya, membuat Li Er tak berani untuk melakukan sesuatu hal yang membuat istrinya cemas. Tetapi Mbah Wu mengatakan bahwasannya terobosan merupakan sebuah metode antara hidup dan mati, dan Li Er harus tetap melaksanakan hal itu. Serta Li Er sendiri ternyata telah diberikan sebuah misi untuk menghabisi seseorang, yang dimana orang yang dimaksud itu adalah Paman Soncang, yang di sini kakek Wu memaksa kepada Li Er untuk menjalankan misinya, dan Li Er pun mau tak mau menerima misi tersebut. Kemudian pun kita diperlihatkan di tengah perjalanan dari keluarga Song, tanpa mereka sekarang menghentikan perjalanan dengan Paman
Paman Songchang menyuruh kepada rombongannya untuk menepi karena Paman Songchang menyadari adanya sosok yang kuat mengawasi mereka, dan ternyata itu merupakan Ling Er yang sekarang sedang bersantai di atas tebing. Paman Songchang langsung bertanya apa urusan Ling Er datang ke tempatnya, tetapi Ling Er tampak bersantai dan tidak merespon perkataan dari Paman Songchang, membuat Paman Songchang semakin kesal dan menyuruh kepada Ling Er untuk langsung to the point melakukan pertarungan duel. 你到底想要什么？打过之后你要还活着。 Ling Er menerima hal itu, ia pun turun dan langsung mengeluarkan aura spiritual yang sangat dahsyat, dan terjadi peraduan aura di antara mereka berdua yang tak disangka kekuatan Ling Er ini tidak sesuai dengan penampilannya. Penampilannya kayak orang lesu, tetapi kekuatannya setara sama suhu. Pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi, yang dalam pertarungan itu Paman Songchang menyerang duluan, melakukan pukulan secara bertubi-tubi ke arah dari Ling Er yang memiliki daya serang yang sangat dahsyat, tetapi tak disangka serangan itu sama sekali tak berguna bagi Ling Er. Dengan tampak tubuhnya Ling Er yang sama sekali tak tergores akibat serangan dari Paman Songchang. 但也只是凑合。 Yang lalu pun Ling Er menyerang balik Paman Songchang menggunakan dua pukulannya saja yang seketika langsung membuat Paman Songchang terhempas keras ke atas tanah. Yang di sini juga Ling Er meremehkan Paman Songchang dengan mengatakan misi ini begitu mudah. Tetapi Paman Songchang ia masih hidup walaupun kondisinya berada di kondisi mengkhawatirkan, penuh akan luka dan juga pakaiannya yang telah compang-camping. Di sini Ling Er tak disangka tak ingin untuk membasmi Paman Songchang dengan mengatakan jika kita melanjutkan pertarungan ini maka akhirnya adalah hidup dan mati di antara kau dan aku. Paman Songchang menjawab pertarungan hidup dan mati merupakan masa lalunya. Dirinya dulu telah banyak menghabisi banyak orang, dan setelah itu pun Paman Songchang menyerang ke arah Ling Er dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Yang dalam pertarungan ini semakin sengit di antara mereka berdua sampai mereka berdua beradu dengan epik di atas udara. Tetapi pada akhirnya Ling Er yang lebih unggul dengan pukulannya mampu memberikan pukulan telak kepada Paman Songchang sampai ia terjatuh ke dalam laut. Namun di sini Paman Songchang masih belum kalah dengan tanpa ia mengaktifkan sebuah kekuatan yang membuat matanya mengeluarkan aura gelap. Dan setelah itu pun ceritanya bersambung. Untuk episode kali ini banyak hal yang sangat menarik coy, terutama pertarungan antara Paman Songchang dan juga Ling Er ini. Karena pertarungan ini yang ditampilkan begitu sangat epik. Ya karena juga Donghua ini yang jarang bertarung, jadi ngelihat pertarungan kayak gini langsung jadi epic banget coy. Untuk pertarungannya Mimin kasih nilai 10, dan karena ceritanya sudah berakhir, kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.但也只是凑合，杀人无数，枉此生。来。